Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara sekalian, saya baru saja selesai membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Dari hasil membaca perikop ini, saya menemukan ternyata di sini ada kecenderungan dari warga jemaat memberhalakan manusia. Kita tahu bersama siapa sebenarnya manusia itu. Manusia itu kan makhluk ciptaan Allah. Ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, manusia menjadi makhluk hidup. Jadi manusia itu sebenarnya dia punya nilai, dia punya arti ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan baginya. Nah, manusia itu debuh adanya, kemudian diciptakan segambar dengan Allah. Dalam diri manusia ada potensi yang luar biasa. Manusia bisa bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang hebat. Beda dengan binatang. Binatang tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Tapi kalau manusia, dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, di saat manusia telah menjadi hebat, nah di sini masalah. Ada orang yang menyadari kehebatannya itu karena Tuhan. Oleh sebab itu dia menjalani kehidupan dengan kerendahan hati. Tetapi ada orang yang melupakan hal itu. Dia merasa diri, dia menjadi hebat karena kekuatannya sendiri. Saudara, saya mau menunjukkan dua hal. Ketika Anda menjadi orang hebat dan memandang bahwa kehebatan itu karena kekuatanmu, Anda gampang jatuh. Anda bisa jatuh dan bertumbuh menjadi pribadi yang sombong. Tetapi ketika engkau hebat, lalu merasakan semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan, Anda akan bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, di dalam jemaat Korintus, ternyata ada warga jemaat yang mengidolakan pelayan Tuhan. Di jemaat, praktek hidup seperti ini tidak bisa dihindari. Masing-masing pelayan Tuhan punya keunikan, punya spesifikasi tersendiri. Dan acap kali warga jemaat tergoda untuk mengidolakan pelayan Tuhan. Ini punya akibat yang sangat fatal. Dan itu yang saya temukan dalam bacaan kita saat ini 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ketika jemaat tergoda untuk mengidolakan Paulus, mengidolakan Apolos, mengidolakan Kefas, dan ada yang membentuk kelompok tersendiri, memandang bahwa mereka adalah kelompok Kristus, jemaat terkotak-kotak, jemaat terancam pecah. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan saudara sekalian. Jemaat yang didirikan oleh Paulus, yang digembalakan oleh Paulus sekian bulan lamanya, bahkan tahun, toh pada akhirnya terancam pecah karena adanya sikap hidup dari warga jemaat yang mengidolakan pelayan Tuhan, atau dengan kata lain memberhalakan pelayan Tuhan. Nah, saya menggunakan kata berhala. Memang dulu kata berhala itu dia menunjuk pada patung dewa. Kemudian berhala itu menunjuk pada makhluk yang disembah. Seperti malaikat yang disembah itu disebut berhala. Ada juga benda yang disembah, seperti orang Mesir menyembah matahari, itu berhala. Nah, kemudian sekarang ini berhala itu berkembang. Yang disebut berhala adalah sesuatu yang menarik perhatian kita, yang menarik hati kita, sehingga kita melupakan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengabaikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, jemaat di kota Korintus memberhalakan pelayan Tuhan. Mereka memberikan penghormatan yang berlebihan terhadap Paulus, berlebihan terhadap Apolos, berlebihan terhadap Kefas. Nah, pikiran yang berpusat pada pelayan Tuhan, pikiran yang berpusat pada manusia tertentu dan bukan kepada Tuhan untuk dihormati, itu adalah penyembahan berhala. Pertanyaan kita sekarang, apa sesungguhnya yang menarik dari Paulus? Apa sesungguhnya yang menarik dari Apolos? Apa sesungguhnya yang menarik dari Kefas? Sehingga jemaat punya kecenderungan untuk memuja mereka, memberhalakan mereka. Ternyata Paulus adalah orang yang punya karunia mendirikan jemaat, menggembalakan jemaat. Jiwa seorang gembala itu ada pada Paulus. Sementara Apolos adalah seorang intelektual muda. Dia punya spesifikasi menguasai ilmu retorika, ilmu berpidato.
Dia adalah seorang yang terpelajar, seorang intelektual muda yang sangat dikagumi oleh jemaat saat itu. Dia fasih dalam hal berbicara. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan tentang hal itu. Kemudian Kefas, dia dikagumi karena dia adalah murid langsung dari Tuhan Yesus. Nah, pengaguman terhadap manusia itu sebenarnya wajar-wajar saja. Tetapi ketika pengaguman itu menarik hati kita, menarik pikiran kita, lalu tidak lagi berpusat pada Kristus, kita telah terjebak masuk di dalam pemberhalaan terhadap manusia. Nah, memberhalakan manusia ternyata tidak baik untuk persekutuan jemaat. Harap ini dicatat, jika ada yang memberhalakan manusia, mengidolakan pelayan Tuhan tertentu, dan tidak memandang pelayan Tuhan itu sebagai manusia yang juga sama dengan kita, yang seharusnya mendapatkan penghormatan yang sewajarnya saja, tidak usah berlebihan. Kalau kita berlebihan memberikan penghormatan terhadap manusia, itu berakibat fatal. Nah, ketika warga jemaat terlalu berlebihan memberikan penghormatan terhadap pelayan Tuhan, dan selera mereka itu ternyata berbeda, jemaat terkotak-kotak. Ada yang menyebut diri kelompoknya Paulus, ada yang menyebut diri kelompoknya Apolos, ada yang menyebut diri kelompok Kefas. Dan ada juga yang mencoba netral, mengatakan kami adalah kelompok Kristus. Nah, realitas kehidupan yang seperti itu ada di dalam kehidupan berjemaat. Nah, Korintus adalah sebuah kota metropolitan Yunani. Paulus mendirikan jemaat di kota itu dalam perjalanan perkabaran Injilnya yang kedua. Dan ketika dia selesai melaksanakan pelayanan di situ, dia pergi ke Efesus. Nah, di Efesus inilah datang orang-orang yang menyampaikan tentang keadaan di jemaat Korintus. Nah, masalah yang mereka laporkan adalah jemaat ini terancam pecah, ada perselisihan di dalamnya. Dan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat itu melahirkan kesombongan rohani. Karena itu Paulus menulis kitab 1 Korintus ini menasihati jemaat agar sehati sepikir. Perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal 1. Jemaat dinasihati sehati sepikir. Artinya, di jemaat boleh saja ada banyak pelayan, tetapi jemaat ini harus sehati, harus sepikir. Dalam hal apa? Dalam hal memuliakan Tuhan. Jangan penghormatan terhadap Tuhan beralih pada manusia. Pelayan-pelayan Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Yang harus mendapatkan penghormatan yang sungguh luar biasa adalah Tuhan. Jangan itu beralih ke pelayan Tuhan. Kalaupun kita menghormati pelayan Tuhan, hormatilah sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Penghormatan yang berlebihan itu melahirkan berhala baru di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat ayat 12 sampai ayat yang ke-16, jemaat di kota Korintus terbagi dalam 4 kubu, yaitu kubu Paulus, kubu Apolos, kubu Kefas, dan kubu Kristus. Jemaat terkotak-kotak di dalam 4 kelompok ini. Nah, bagaimanakah Paulus menasihati jemaat agar tetap satu di dalam Kristus, agar tidak terkotak-kotak? Nasihat Paulus yang pertama-tama adalah hiduplah sehati sepikir. Satu hati, satu pikir. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua disebutkan di dalam ayat yang ke-13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Ini adalah sebuah kalimat yang sesungguhnya menyindir jemaat. Kristus itu satu, Kristus itu tidak terbagi-bagi. Nah, Paulus mengatakan di sini, adakah Kristus terbagi-bagi? Jadi Paulus sesungguhnya mau mengatakan, orang yang hidup di dalam Kristus, dia tetap utuh di dalam Kristus dan tidak terbagi-bagi. Kemudian yang kedua, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ini sebuah sindiran, saudara sekalian. Paulus mau mengatakan, untuk apa kamu mengagumi aku? Untuk apa kamu mengagumi manusia? Aku tidak disalibkan untuk kamu. Aku tidak berkorban untuk kamu. Mati untuk kamu. Yang mati untuk kamu, yang menebus dosa kamu adalah Yesus Kristus. Jadi seharusnya yang dimuliakan adalah Yesus Kristus, bukan Paulus.
Yang ketiga, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Semua orang yang mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dan bukan dibaptis di dalam nama Paulus. Jadi Paulus sesungguhnya mau mengarahkan perhatian jemaat di kota Korintus, agar memahami tentang baptisan ini, bahwa seseorang yang telah dibaptis, dia dipersekutukan dengan Kristus. Dan jika dia sudah dipersekutukan dengan Kristus, penghormatan yang tertinggi itu diberikan kepada Kristus. Jadi sesuatu yang memprihatinkan jika jemaat memberikan penghormatan yang berlebih kepada pelayan-pelayan Tuhan. Penghormatan yang berlebihan terhadap pelayan Tuhan itu dapat kita katakan sebagai penyembahan berhala. Artinya kita memberhalakan pelayan Tuhan. Dan untuk realitas yang semacam itu, Paulus mengingatkan kita agar mengarahkan perhatian kita kepada Kristus. Kristus itu tidak terbagi-bagi, Kristus itu satu. Kemudian yang mati untuk kita, yang menebus dosa kita adalah Kristus. Dia yang disalibkan, bukan Paulus. Kemudian yang ketiga, kita semua dibaptis di dalam Kristus. Artinya, persekutuan ini dibentuk di dalam Kristus. Karena itu yang harus dimuliakan adalah Kristus. Jadi dengan nasihat ini sesungguhnya Paulus mengatakan kepada kita, dalam menjalani kehidupan sebagai jemaat, berpusatlah kepada Kristus. Muliakanlah Kristus melalui sikap hidupmu, melalui perkataanmu, melalui tindakanmu. Nah, saudara sekalian, kemudian dalam ayat yang ke-17, Paulus mengucapkan kalimat ini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Membaptis itu penting, karena itu adalah perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Itu sangat penting. Tetapi bagi Paulus, ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu memberitakan Injil. Apa artinya seseorang dibaptis, lalu dia tidak memahami Injil, dan tidak hidup di dalam Injil Yesus Kristus? Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Nah, saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita selalu menjaga kehidupan yang sehati sepikir. Ini penting. Jika kita menjaga, memelihara kehidupan yang sehati sepikir, maka persekutuan itu terpelihara dan tidak mungkin ada perpecahan di dalam jemaat. Nah, supaya kita menjalani kehidupan yang sehati sepikir, berusahalah agar kita tahu menghormati orang, tahu menghargai orang. Jangan ada sikap memandang rendah orang lain. Sebab pola hidup sehati sepikir itu dapat terjadi jika kita memandang orang lain setara dengan kita. Jika kita tahu menghargai orang lain dan memberikan penghargaan terhadap apa yang orang lain telah lakukan. Itu pesan yang pertama dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Jalanilah kehidupan sehati sepikir. Di dalam rumah kita berbeda karakter satu sama lain dan berusahalah agar kita hidup sehati sepikir. Di jemaat juga begitu, di masyarakat juga begitu. Berusahalah menjalani kehidupan yang sehati sepikir. Pesan yang kedua, bukan manusia tapi Kristus yang dimuliakan. Kecenderungan untuk dimuliakan, keinginan untuk dipuji, untuk dimuliakan, jauhlah dari diri kita. Bukan kita yang dimuliakan, bukan kita yang harus dipuji, tetapi Yesus Kristus. Siapapun yang menjadi pelayan Tuhan, mewartakan kebenaran firman Tuhan, ingatlah hal ini. Jangan ada kecenderungan untuk dimuliakan, jangan ada kecenderungan untuk dipuji. Dalam persekutuan berjemaat, hanya Yesuslah yang dipuji dan dimuliakan. Yang ketiga, pesan yang ketiga, tugas utama kita adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Memberitakan Injil Yesus Kristus disebutkan di sini, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi memberitakan Injil bukan sebatas bicara memperkenalkan Yesus, mengajarkan tentang Yesus, bukan sebatas itu. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu hidup
di dalam kasih. Jika kita hidup di dalam kasih, hidup sejati, saya pikir kita sedang memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi memberitakan Injil yang Paulus sampaikan di sini bukan sebatas perkataan, tetapi juga melalui tindakan kita. Nah, dari kehidupan jemaat di kota Korintus ini, pelajaran apa yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, waspadalah, jangan tergoda untuk mengidolakan pelayan Tuhan atau memberikan penghormatan yang berlebih terhadap pelayan Tuhan. Dan pelayan Tuhan juga harus mawas diri. Jangan gampang tersanjung lalu menjadi pribadi yang makan puji ketika engkau diberikan penghormatan oleh orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, perselisihan itu adalah fakta di jemaat. Kalau ada yang bertengkar di jemaat, itu adalah fakta, itu adalah kenyataan, tidak bisa dihindari. Apalagi kalau di jemaat itu ada beberapa orang pelayan. Perselisihan itu biasanya terjadi. Ya, mengapa bisa terjadi? Karena jemaat itu membandingkan satu sama lain, dan pelayan Tuhan ini juga suka mendapatkan pujian. Karena ada kecenderungan untuk suka dipuji, dan jemaat juga suka memuji pelayan Tuhan, maka terjadilah perselisihan di dalam jemaat. Karena itu waspadalah. Dan yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik dari sini adalah jalanilah kehidupan dengan mengingat fokus utama kita menjadi pengikut Kristus, yaitu bersaksi memberitakan Injil. Beritakanlah Injil melalui perkataanmu, ajarkan tentang Kristus, sebarkan berita tentang Kristus, tetapi itu belum cukup. Kesaksian yang hidup yang menjadi daya tarik bagi dunia adalah ketika kita menjadikan hidup kita sebagai pribadi yang hidup di dalam kasih sebagaimana yang Kristus ajarkan. Nah, saudara sekalian, sampai sini jelas bagi kita bahwa ternyata mengidolakan pelayan Tuhan, memberhalakan pelayan Tuhan, itu berakibat fatal. Jemaat bisa hancur jika kita berfokus pada pelayan Tuhan dan bukan berfokus pada Kristus. Jika kita terlalu memuji pelayan Tuhan dan bukan memuji Kristus. Jemaat bisa hancur jika punya pelayan Tuhan yang suka dipuji, yang suka disanjung, yang suka dimuliakan, dan melupakan bahwa dirinya hanyalah hamba, bukan pribadi yang harus menerima pujian. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.